Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sutabila dengan NIM 124 akan mempresentasikan perancangan gedung struktur rangka baja, di mana di rangka baja ini untuk mencari desain sebuah gedung perkuliahan 4 lantai dengan struktur rangka baja sistem SMF 2 arah, di mana pada tiap lantai itu punya tinggi yang sama, itu 4 meter, dengan menggunakan BJ 37 dan peraturan ISC 341 untuk perbandingan lebar dan tingginya setengah. Kemudian bandingkan kapasitas SMF dengan peletakan ujung di bawah kolom sendi dengan SMF peletakan ujung bawah kolom jepit, kecuali pada kolom rangka beban. Jika kapasitasnya tidak memenuhi, maka gunakan sistem rangka bracing eksentris atau sendi. Untuk batasan masalah yang dicari pada kasus ini itu menggunakan struktur baja, plat lantainya menggunakan bondek dan wire mesh. Kemudian perencanaan meliputi elemen struktur balok kolom plat serta sambungan balok kolom. Dan analisa perhitungan gaya gempa itu menggunakan metode respon spektrum berdasarkan SNI 726 2012. Kemudian perencanaan elemen struktur bangunannya menggunakan SNI 1729 tahun 2020. Output yang digunakan menggunakan etap versi 18. Kemudian ada konfigurasi tiap portal, desain penampang, nilai simpangan, arah X dan Y, gaya dalam, serta detail tab tanggal tidak dihitung. Rumusan masalah yang diambil itu untuk mencari bagaimana untuk mendapatkan dimensi struktur yang mampu menahan beban vertikal dan horizontal pada desain bangunan bertingkat, serta untuk memenuhi syarat keamanan. Kemudian tujuannya untuk merencanakan profil komponen gedung struktur baja sesuai kriteria gedung. Untuk kriteria desainnya itu menggunakan peraturan seperti di bawah berikut. Selanjutnya untuk software yang digunakan itu ada software ETABS. Software yang digunakan untuk merancang gedung 4 lantai itu pakai ETABS 18. Kemudian selanjutnya dapat lihat pada data berikut. Untuk pembebanan pada beban gravitasi ada beban 4 lantai besar 1,46 km per meter, beban hidupnya 0,68, beban atapnya 0,68 juga. Kemudian untuk pembebanan gempa ini 8 9, maaf. Kemudian untuk pembebanan gempa menggunakan karena gedung digunakan untuk gedung sekolah, maka kategori risiko masuk nomor 4 dengan faktor keutamaan gempanya 1,5. Dan ini untuk tanah parameter untuk tanah SDS untuk mencari SDS 1. Kemudian berdasarkan website pada Desain Spektra Indonesia dapatkan nilai SSN dan S1 di Kota Bandung sebagai berikut. Kemudian untuk kategori risiko 4 itu SDS-nya kurang dari 0,167 dan dapat dilihat pada data berikut, tabel berikut. Selanjutnya untuk desain gedung menggunakan SRPMK kategori desain seismik D, E, dan F dengan nilai sama dengan 1,3 dan ini kapitulasi data untuk pembebanan gempa menggunakan sistem struktur SMF kedua arah. Kemudian untuk kombinasi pembebanan dimasukkan ke dalam ETABS menggunakan rumus berikut yang diinput ke ETABS. Kemudian untuk pemodelan struktur di sini untuk pemodelan SMF dua arah dalam bentuk 3 dimensi yaitu sebagai berikut. Ini untuk yang sebelah kiri peletakan jepit, dan sebelah kanannya peletakan sendi. Kemudian untuk mengambil nilai sistem konfigurasi SMF-nya, ngambil dari bentang A sampai D baris kelima dan dapat dilihat pada berikut untuk tampak atasnya. Kemudian ini tampak arah Y, dan ini tampak arah X-nya. Selanjutnya untuk input pembebanan untuk dimasukkan ke ETABS dapat dilihat pada berikut dan ini komponya masing-masing. Ini juga beban live load, ini beban STL, beban mati tambahan, beban hidup pada tiap lantai. Selanjutnya untuk analisis struktur, yang pertama ada analisis modal yang didapatkan pada data dari ETABS
hingga dapat data berikut dan dapatkan partisipasi massa lebih besar dari 90% yang dimulai dari modal 5 MSI. Selanjutnya untuk analisis beban gempa dapat dilihat pada data berikut. Berdasarkan nilai SD1 didapatkan nilai CU sebesar 1,4, maka TA maksimalnya 0,577 detik. Untuk tipe struktur rangka baja penghitungan momen dapatkan nilai CT 0,074 dan nilai X 0,8. Dapat datanya sebagai berikut. Kemudian untuk data gaya dasar dari seismik dan gaya geser dasarnya atau Bezier-nya sebagai berikut. Selanjutnya untuk analisis simpangan berdasarkan dari data etaps didapatkan hasil beban lateral untuk arah X sebagai berikut dan juga untuk arah Y-nya dapat dilihat pada data berikut. Selanjutnya untuk analisis beban gempa juga bisa dilihat datanya sebagai berikut. Selanjutnya untuk cek desain penampang, ini dimana untuk kolomnya itu menggunakan baja H-beam 300-310-12, balok induknya baja IWF 400-200-813, dan balok anaknya IWF 300-150, 6,5-9. Untuk mengecek desain balok kompositnya, di sini sudah bisa dilihat bahwa ini penampang dapat menopang beban yang ada. Kemudian nanti untuk cek desain steelnya juga sama penampangnya memenuhi. Selanjutnya untuk perbandingan periode struktur, yang dimana ini untuk SMF jepit, ini untuk SMF sendi. Maka dan diambil itu untuk karena berdasarkan analisis program etaps dapat diambil simpangan struktur yang terkecil yang digunakan itu struktur SMF jepit dengan data beban sebagai berikut. Selanjutnya untuk desain sambungan baut, yang dimana direncanakan itu perhitungan sambungan dengan pengaku 4 baut 4E berdasarkan SNI 7972 tahun 2020 dengan satuan SI mm, dan ini adalah lokasi yang ditinjau untuk mengambil contoh sambungan balok induk dan kolom struktur SMF. Yang pertama untuk komponen baloknya dan komponen struktur yang disambungnya itu dengan data sebagai berikut, dan tinggi kolomnya 4 meter, jarak antar kolomnya 4 meter, dan juga bentang bersihnya sepanjang 3,4 meter dengan dimensi sebagai berikut, dan data bebannya dapat dilihat pada data berikut. Selanjutnya, untuk yang kedua, mengasumsikan awal konfigurasi sambungan pada balok, yang dimana data-data berikut ini didapatkan dari tabel 6.1 untuk batasan parametrik pada prakualifikasi SNI SNI 7972 tahun 2020. Dengan datanya diambil pada tabel di bawah ini. Selanjutnya menghitung momen pada muka kolom dengan menggunakan rumus berikut dengan nilai ZT-nya itu berdasarkan dari profil penampang yang digunakan. Untuk balok itu 400-200-813, di mana dapatkan nilai MF ini tipe MF-nya itu sebesar 515,034 kN atau MF-nya itu momen pada muka kolomnya. Dengan dari gravitasinya, beban gravitasinya dapatkan 4,769 kN. Selanjutnya untuk mengecek tebal pelat perlu yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus berikut. Tebal pelat perlu yang digunakan 28, yang dimana untuk berdasarkan tabelnya itu 40, maka syaratnya memenuhi, yang diambilnya 40 mm. Kemudian menghitung faktor gaya flange balok, di mana gaya flange baloknya didapat dengan rumus berikut, dapat hasil 1330,837 kN. Kemudian cek tahanan leleh geser dan pada sambungan end plate. Syaratnya untuk kontrol geser itu FFU/2 lebih kecil dari delta dari PDRN, yang dimana datanya itu hasil dari FFU/2 lebih kecil dari hasil PDRN, yang dimana ini memenuhi syarat.
Selanjutnya, untuk mengecek ketahanan untuk geser pada sambungan N4A4E, datanya sebagai berikut, maka hasilnya itu masih memenuhi syarat. Selanjutnya mengecek kekuatan untuk geser baut yang dimana data VU-nya itu geser ultimate-nya itu lebih kecil dari VDN yang disyaratkan dan ini memenuhi syarat. Selanjutnya cek kegagalan tubuh baut dengan data sebagai berikut. Gaya ultimate yang dibutuhkan lebih kecil dari syarat PNRN, maka memenuhi syarat. Karena seluruh persyaratan dari poin 5 sampai 9 terpenuhi, maka penopang balok induk dapat digunakan untuk sambungan ke kolom dengan baut sebanyak 4 buah. Selanjutnya untuk komponen kolom, dapat dilihat data sebagai berikut. Untuk nilai syarat cek flange kolom perlunya memenuhi karena lebih besar daripada yang dibutuhkan. Tebal flange yang dari kolom itu 15 mm. Kemudian untuk cek kontrol tahanan nilai geser, ini lebih kecil daripada yang dibutuhkan, maka tidak memenuhi. Selanjutnya untuk kontrol gaya geser tahanan oleh bahan kolom lokal juga tidak memenuhi. Untuk kontrol tahanan perlehan dan kolom bahannya memenuhi. Juga untuk mengontrol tahanan lipat badan kolom, yang dimana ini syaratnya tidak memenuhi karena lebih kecil dari yang dibutuhkan. Dan karena syarat-syarat tersebut banyak yang tidak memenuhi, maka sambungan ini harus ditambahkan plat menerus agar beban dapat dipikul dengan baik oleh balok dan kolom, serta sambungannya juga dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya untuk balok anak dan sambungan balok anak ke kolom struktur SMF dengan menggunakan N-plate 4E juga, yang dimana balok anaknya menggunakan balok IWF 300 ke 150, 6,5 sampai 9. Dengan cara yang didapatkan itu caranya sama dengan pada saat mencari balok induk, sambungan balok induk ke kolom. Dengan data sebagai berikut. Yang di sini juga cek ke seluruh persyaratan dari poin 5 sampai 9-nya terpenuhi untuk balok. Maka penambang balok bisa digunakan untuk diteruskan ke kolom. Sedangkan untuk komponen kolom, ini ada beberapa syarat yang tidak memenuhi, maka untuk sambungan ini diperlukan plat menerus agar bebannya dapat dipikul dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis perbandingan yang sudah dilakukan, bahwa pada model struktur itu sudah mampu untuk menahan beban gempa dan gravitasi, kemudian memenuhi rasio kapasitas karena rasionya kurang dari 1, serta model struktur yang dipakai itu struktur SMF jepit 2 arah berdasarkan berat struktur dan berat simpangan juga, bahwa model itu dapat memiliki berat yang cukup dan ringan dan simpangan yang paling kecil itu menggunakan struktur SMF. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.